kita mulai untuk pelajaran hari ini. Kita seperti biasa berdiri dulu. Subjek terapian kita hari ini. Lihat ke kanan dulu. Yuk. Lihat ke kanan. Kiri. Bawah. Ya. Apakah kalian sudah rapi hari ini? Sudah. Oke. Kalau sudah silakan duduk kembali. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Silakan. Silakan. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kita praktik ya. Apa kalian sudah paham tentang cara pengukuran pakai mistar, delta sorong, kemudian mikrometer skrup, neraca, dan pakai stopwatch? Sudah. Kalau sudah berarti hari ini kita sudah siap presentasi ya. Nah, sebelum kita presentasi, Ibu punya yang namanya tetap kisah inspiratifnya. Kita putar dulu ya. Seorang tukang kayu suatu saat ketika sedang bekerja secara tidak disengaja jam tangannya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Jam itu adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya sudah begitu lama. Dan dia amat mencintai jam tangan tersebut. Karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali jam tangannya. Sambil mengeluh, mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu itu membongkar tumpukan serbuk yang sudah begitu tinggi. Lalu teman-teman karyawan yang lain juga turut membantu mencarinya, namun semuanya sia-sia saja. Karena jam tangan kesayangannya itu tetap tidak ditemukan. Tibalah saat makan siang, para pekerja serta pemilik jam tangan tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu itu. Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari jam tangan itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Lalu ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang, ia telah menemukan kembali jam tangan kesayangan si tukang kayu itu. Tentu si tukang kayu itu amat gembira, senang. Namun ia juga heran. Karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Ini cuma dia seorang diri saja si anak itu, dan ia berhasil menemukan jam tangan itu. Lalu si tukang kayu bertanya kepada anak tersebut, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan jam tangan saya? Tanya si tukang kayu. Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan ini, saya bisa mendengarkan bunyi jam tangan tersebut. Dengan itu saya tahu di mana jam tangan itu berada. Begitu jawab si anak. Sahabatku, tahukah engkau bahwa problema yang kita hadapi akan berkurang seperempat hanya dengan membiarkan diri kita duduk secara tenang. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar kita terjerumus dalam 1001 macam kegaduhan. Mungkin inilah hikmah dari sholat malam atau qiyamul lail. Di keheningan itulah kita akan lebih merasakan kasih sayang dan kedekatan Allah kepada kita. Tapi mengapa banyak dari kita merasa berat menunaikan sholat sunnah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sana kalian dapat apa yang kalian dapat simpulkan dari sebuah kisah sebuah jam tangan yang hilang?
Ayo, Nadia. Jadi dari kisah tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus tetap tenang, tidak usah panik dan terlalu berisik untuk memecahkan masalah kita tersebut. Ya, itu pendapat dari Nadia. Yang lain? Silakan. Dari video tersebut saya bisa mengambil bahwa jika kita menghadapi suatu masalah, kita janganlah berlarut-larut untuk memikirkan masalah tersebut. Kita membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sehingga perlahan-lahan kita akan bisa memecahkan masalah yang kita hadapi tersebut. Terima kasih. Yuk, silakan. Yang bisa saya tangkap dari kisah inspiratif tadi, pertama, jika kita menghadapi suatu masalah, janganlah fokus ke masalahnya, tetapi fokuslah kepada penyelesaiannya dengan cara kita harus menenangkan diri terlebih dahulu. Jika kita panik, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan kita akan terlalu dengan masalahnya. Dan masalahnya akan terus datang. Terima Oke, kasih. terima kasih. Berarti kalian sudah bisa ya menangkap sebuah itu tadi hikmah dari sebuah kisah inspiratifnya jam tangan. Jadi kita tidak boleh yang namanya gegabah, tetap harus tenang. Kalian kan sering gegabah ya, mencari suatu benda. Jangankan kalian, ibu juga sering mengalami. Oke, dari sana baru kita masuk ke yang namanya kompetensi dasar kita kemarin. Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran misi, ketepatan, perincian, dan akunting serta notasi ilmiah. Kalian sudah jawab pertanyaan yang kemarin kan? Nah, kemudian menyajikan hasil pengukuran besaran misi berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Kemudian indikatornya tetap yang sama kemarin, menjelaskan prinsip penggunaan alat ukur panjang, masa dan waktu, kemudian menerapkan prinsip pengukuran pada alat ukur besaran fisis, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk percobaan pengukuran besaran panjang, masa dan waktu, kemudian melakukan percobaan pengukuran besaran panjang, masa dan waktu, serta menyimpulkan hasil percobaan pengukuran besaran panjang, masa dan waktu. Oke, tujuannya kita nanti untuk dapat memahami prinsip penggunaan alat ukur panjang, masa dan waktu, menggunakan alat ukur dengan tepat, kemudian membaca hasil pengukuran dengan benar. Kalian sudah mengalaminya ya kemarin ya, sudah melakukannya dengan benar. Kemudian kalian yang praktek sendiri, kemudian kita agak sedikit berantakan kemarin ya. Oke, dari sana kita mulai presentasinya. Saya lemparkan dulu, kelompok mana yang mau duluan maju? Ayo, silakan. Oke, kelompok 5, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari bab pengukuran dan ketidakpastian menggunakan alat-alat yang telah disediakan kemarin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Samirkan selaku moderator. Perkenalkan nama saya Farida Fauzia sebagai penyaji. Perkenalkan nama saya Amelia Safira sebagai penyaji. Perkenalkan nama saya Yeza Prazilia sebagai penyaji. Perkenalkan nama saya Alizara Madelin sebagai penyaji. Baiklah, teman-teman silakan praktikan lembar kerja yang telah diberikan kemarin untuk dapat menyimak apa yang telah ingin kami sampaikan ke depannya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengujian yang menggunakan Mister. Yang pertama, kami telah mengukur panjang buku. Pengukuran yang pertama yaitu
panjangnya 25 cm, lebarnya 17,6 dan tingginya 2,2. Pengukuran kedua yaitu 25 panjangnya, lebarnya 17,5 dan tingginya 2,2. Pengukuran yang ketiga yaitu panjangnya 25, lebarnya 17 dan tingginya 2,3. Untuk jangka sorong, kami telah mengukur diameter luar. Yang pertama yaitu pengukuran pertama, nilai skala utama atau SU yaitu 3,1 dan nilai skala Nonius yaitu 0,02. Hasil dari pengukuran yaitu 3,12. Pengukuran kedua yaitu nilai skala utama 3,1, skala Nonius 0,02 dan hasil pengukuran 3,12. Pengukuran ketiga yaitu 3,1, nilai skala Nonius 0,02 dan hasil pengukuran 3,12. Diameter dalam. Pengukuran pertama yaitu nilai skala utama 2, nilai skala Nonius 0,04, hasil pengukuran 2,04. Pengukuran kedua yaitu nilai skala utama 2,4, nilai skala Nonius 0,06, hasil pengukuran 2,46. Pengukuran ketiga yaitu nilai skala utama 2,9, nilai skala Nonius 0,06, hasil pengukuran 2,96. Pengukuran kedalaman. Pengukuran yang pertama, nilai skala utama 6,9, nilai skala Nonius 0,01, hasil pengukuran 6,91. Pengukuran yang kedua, nilai skala utamanya 6,9, nilai skala Nonius 0,01, hasil pengukuran 6,91. Pengukuran yang ketiga, nilai skala utama 6,9, nilai skala Nonius 0,01, hasil pengukuran 6,91. Berdasarkan data pengukuran kami menggunakan mikrometerskop, yaitu untuk ketebalan koin, pengukuran yang pertama kami mendapatkan nilai yaitu nilai skala utama 0,2, nilai skala Nonius 0,43 dan hasil pengukurannya yaitu 0,63. Hasil pengukuran yang kedua yaitu 0,63 mili. Hasil pengukuran yang ketiga yaitu kami mendapatkan hasil 0,63 mili. Untuk ketebalan buku, kami mendapatkan hasil pengukuran 10,45 mili. Pengukuran kedua yaitu 10,45 mili dan pengukuran yang ketiga yaitu 10,40 mili. Untuk pengukuran baut, kami mendapatkan hasil yaitu yang pertama 0,55 mili, yang kedua 0,55 mili dan yang terakhir yaitu 0,55 mili. Untuk data pengukuran menggunakan neraca Ohaus, kami mendapatkan hasil pengukuran yaitu pengukuran yang pertama 151 gram, pengukuran yang kedua yaitu 150 gram, dan pengukuran yang ketiga yaitu 151 gram. Untuk pengukuran stopwatch, kami mendapatkan hasil yaitu pengukuran yang pertama yaitu 11,38 second, yang kedua 11,43 second, dan yang ketiga yaitu 10,14 second. Itulah hasil dari penelitian kami. Jika ada yang kurang jelas, kami membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Baik. Terima kasih atas teman-teman yang telah mengajukan tangan. Untuk kelompok 1, dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan kami untuk bertanya. Pertanyaannya,
besaran waktu selain stopwatch. Terima kasih atas pertanyaan. Baik teman-teman, bisa ada yang ingin bertanya? Baik, disilakan untuk kelompok 5. Baik, terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Galang Putra Yelendra dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, setelah kalian melakukan pengukuran, menurut definisi kalian, apa sih itu mengukur? Terima kasih kelompok 3 atas pertanyaannya. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kami tutup untuk sesi pertanyaan. Izinkan kami untuk menjawabnya. Baik teman-teman, mohon perhatiannya sebentar karena kami ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, untuk kelompok 1, mohon diperhatikan. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfia. Apa saja alat yang digunakan untuk mengukur besaran waktu selain stopwatch? Selain stopwatch, untuk mengukur besaran waktu, kita juga bisa menggunakan arloji. Apa sih arloji itu? Arloji itu jam tangan umumnya memiliki ketelitian 1 detik. Yang kedua, waktu elektronik. Waktu elektronik penunjukannya mencapai ketelitian 1/1000 detik. Yang ketiga, jam atau atom Celcius. Dibuat 1 detik tiap 300 tahun. Artinya, kesalahan pengukuran jam ini kira-kira 1 detik dalam ukuran waktu 3000 tahun. Pak kelompok 1 ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan kembali. Baik, terima kasih atas responnya. Untuk kelompok 3 mohon disimak karena kami ingin menjawab pertanyaan dari kalian. Silakan untuk Farah. Jadi, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Baik, apakah kelompok 3 ada yang kurang jelas? Baik, terima kasih kepada moderator dan yang lainnya sudah jelas. Baik, terima kasih atas responnya. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Oke, mohon maaf sebelumnya ada miscommunication. Untuk teman-teman yang ingin mengkritik kelompok kami atau memberikan saran agar kami lebih baik ke depannya, disilakan untuk angkat tangan. Baik, untuk kelompok 6 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosa Fatima dari kelompok 6. Saya ingin memberikan kritik dan saran untuk kelompok 5. Kritik saya dan saran, seharusnya sebelum kalian maju untuk presentasi, sebaiknya kalian benar-benar mempersiapkannya terlebih dahulu dengan matang sehingga pada saat maju kalian tidak ada berbisik-bisik lagi padahal teman kalian sedang menjelaskan. Terus sebelum menjawab pertanyaan, untuk di presentasi berikutnya saya harap kalian dalam pengucapannya tidak terbata-bata sehingga lebih jelas dalam penjawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kritik sarannya dari kelompok 6. Insya Allah kami akan lebih baik untuk kedepannya. Baik, masih ada yang ingin memberikan kritik, saran atau masukan lainnya? Tidak ada? Baik, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa. Karena presentasi pertama mereka belum penuh dengan persiapan. Nanti yang kelompok berikutnya nanti kita tetap sudah siap ya. Sudah ada yang siap? Yuk, kelompok mana yang mau maju lagi setelah dari kelompok 5? Kurangi nilainya putih. Yuk. Oke, silakan kelompok 3 yang mau maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengukuran. Untuk itu sebelumnya perkenalkan, saya Galang Putra Yelendra sebagai moderator. Saya Nazwanisa Putri sebagai penyaji. Saya Hanibi Adila Nuryadina sebagai penyaji. Saya Dinta Permata sebagai penyaji. Saya Tessa Putri Gina sebagai penyaji. Baik, dimohon untuk teman-teman untuk menyimak dari presentasi kami kali ini. Silakan untuk pemateri untuk menyampaikan materi. Berdasarkan data pengukuran menggunakan MISTAR yang telah kami kerjakan, pengukuran pertama, hasil pengukuran panjang 25 cm, lebar 17,5 cm. Untuk yang kedua, panjang 25 cm dan lebar 17,5 cm. Dan yang ketiga, panjang 25 cm, lebar 17,5 cm. Untuk data pengukuran menggunakan jangka sorong, hasil yang kami dapatkan, pengukuran untuk yang diameter luar, yang pertama, nilai skala utama 2,9, skala nonius 0,02 untuk hasil pengukuran sama dengan skala utama plus skala nonius sama dengan 2,92. Untuk yang diameter dalam, diameter dalam, nilai skala utama 2,4, skala nonius 0,04 dan hasil pengukurannya 2,44. Untuk yang kedalaman, nilai skala utama 6,3, nilai skala nonius 0,06, hasil pengukurannya 6,36. Untuk yang menggunakan mikrometer skop, untuk ketebalan koin, nilai skala utama 0,2, nilai skala nonius 0,1 dan hasil pengukurannya 0,3. Untuk yang ketebalan buku, nilai skala utama 0,3, nilai skala nonius 0,3 dan hasil pengukurannya 0,6. Untuk yang baut, nilai skala utama 0,5, nilai skala nonius 0,17, kemudian hasil pengukurannya 0,67. Berdasarkan data ketidakpastian mutlak dan persentase ketidakpastian relatif masing-masing besaran yang diukur, bagaimana ketelitian dan ketetapan pengukuran yang telah kamu lakukan? Ketetapan yang kami lakukan sesuai dengan hasil pengukuran yang kami hasilkan. Berikutnya, berdasarkan hasil pengukuran yang telah kamu lakukan, apakah terjadi perbedaan hasil selama 3 kali pengukuran? Tidak ada terjadi perbedaan hasil selama 3 kali pengukuran. Berdasarkan soal nomor 6, kesalahan apa saja yang mungkin terjadi pada saat pengukuran? 1. Kesalahan kalibrasi. 2. Kesalahan titik nol. 3. Kesalahan komponen alat ukur. 4. Paralat. 5. Kesalahan penafsiran. Jelaskan mengapa pada saat melakukan pengukuran diperlukan ketidakpastian mutlak dan presentasi ketidakpastian relatif agar kita dapat mengetahui keakuratan dari benda yang kita ukur. Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, yaitu untuk mengukur besaran panjang kita bisa menggunakan MISTAR, jangka sorong, dan mikrometroskop, namun yang paling teliti adalah mikrometroskop. Sedangkan untuk besaran massa kita dapat menggunakan raca Bauhaus, dan untuk kebesaran waktu bisa menggunakan stopwatch. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman dari kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, apakah angka penting berpengaruh dalam pengukuran? Dan jelaskan mengapa. Terima kasih. Baik, apakah ada kelompok lain yang bertanya? Masih ada?
Pada kelompok 6 silakan. Baik, saya akan bertanya ke kelompok 3. Mengapa pada saat melakukan pengukuran diperoleh hasil yang berbeda jika saat mengukur benda yang sama tetapi menggunakan alat ukur yang berbeda? Baik. Terima kasih pada kelompok yang sudah bertanya. Untuk itu izinkan kami meluangkan waktu sejenak untuk berdiskusi jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya tadi. Untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh saudari Nazwa. Apakah angka penting berpengaruh dalam pengukuran? Berpengaruh, karena semakin banyak angka penting, maka semakin teliti juga alat ukur yang digunakan. Bagaimana kelompok 1, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa diterima. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh saudari Tessa. Dipersilakan. Mengapa pada saat melakukan pengukuran diperoleh hasil yang berbeda jika saat mengukur benda yang sama tetapi menggunakan alat ukur yang berbeda? Karena ketelitian atau skala terkecil dari suatu alat ukur berbeda dengan ketelitian yang dimiliki oleh alat ukur lain, sehingga nilai dan angka tafsiran yang dihasilkan dari pengukuran suatu benda menggunakan alat ukur yang berbeda-beda akan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Bagaimana kelompok 5, apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Selanjutnya kami akan membuka sesi kritik dan saran. Untuk teman-teman yang ingin meluangkan kritik dan saran, disilakan kepada kelompok 4 untuk memberikan kritik dan sarannya. Baik, di sini saya akan memberikan kritik dan saran kepada kelompok kalian. Di sini menurut saya ketika kalian presentasi, sebaiknya para penyaji sudah tersusun yang membacakan materi dari awal hingga akhir. Jadi ketika presentasi itu kertas atau materi untuk kalian presentasi tidak bolak-balik ke kanan atau ke kiri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mengkritik. Untuk selanjutnya insya Allah kami akan lebih maksimal lagi. Untuk kelompok lain yang ingin mengkritik lagi, silakan. Oke, tidak ada. Berakhirnya sesi kritik dan saran ini juga mengakhiri presentasi kita kali ini. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ayu Ting Ting is eating, thank you for everything. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Inggris ya. Oke, dari kelompok 3 kita sudah dapat sedikit kesimpulan ya, menguatkan dari mereka berarti angka penting itu cukup berpengaruh dalam pengukuran. Kemudian apalagi tadi pengukuran itu bisa menggunakan alatnya, ada mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, neraca, dan stopwatch dan lain sebagainya. Itu adalah alat ukur yang baku. Gitu. Oke, dari kelompok 3 Ibu lemparkan lagi. Kelompok mana yang mau maju? Oke, silakan. Kelompok 1 terlebih dahulu angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran. Sebelumnya kemarin sudah dibagikan LKPD kepada kami, jadi kami sudah mengisi LKPD tersebut dan kami sudah mendiskusikan hasil dari pertanyaan yang tertera pada LKPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puan Syarifah Azhara, saya sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Anissa Erfa Azhara sebagai penyaji, saya Hanifah Syafira sebagai penyaji, Saya Arzata Adiawinata sebagai penyaji, saya Alfia Rafifa sebagai penyaji, saya Melia Putri Sadena sebagai penyaji. Baik, langsung saja ke presentasi yang akan dibacakan oleh para tim penyaji.
Dari percobaan yang kami lakukan menggunakan alat ukur mistar, mendapatkan data sebagai berikut. Aspek yang diukur panjang buku. Pengukuran 1, 2, dan 3 mendapatkan hasil yang sama, yaitu dengan panjang 25 cm dikali 17 dengan lebarnya 17,5 cm. Kemudian pengukuran kedua menggunakan jangka sorok, mendapatkan hasil aspek yang diukur diameter luar. Didapatkan pengukuran ke 1, 2, dan 3 didapatkan hasil yang sama, yaitu skala utamanya 3,1 cm, skala normalnya 5, didapatkan hasil 3,15. Untuk aspek yang diukur diameter dalam, didapatkan hasil yang sama pada pengukuran 1, 2, dan 3. Skala utama 3 cm, skala nonius 0,09, didapatkan hasil 3,09. Aspek yang diukur kedalaman, didapatkan hasil yang sama pada pengukuran 1, 2, dan 3 dengan skala utama 7,1 cm, skala normal 0,02, didapatkan hasil 7,12. Dilanjutkan dengan mengukur menggunakan mikromikroskop yang menghasilkan data aspek yang diukur ketebalan koin. Pengukuran pertama, kedua, dan ketiga menghasilkan nilai yang sama, yaitu nilai skala utamanya 1, skala noniusnya 0,43, dan hasil pengukuran dengan rumus skala utama ditambah skala nonius adalah 1,43. Untuk aspek yang diukur ketebalan buku, pengukuran ke 1, 2, dan 3 juga menghasilkan nilai yang sama, nilai skala utama 3, nilai skala nonius 0,06, dan hasil pengukurannya 3,06. Untuk aspek yang diukur baut, pengukuran 1, 2, dan 3 juga sama, nilai skala utamanya 5, nilai skala noniusnya 0,24, dan hasil pengukurannya 5,24. Lalu kami juga mengukur dengan menggunakan neraca. Dengan data yang didapatkan yaitu untuk aspek yang diukur yaitu massa baut, pengukuran 1, 2, dan 3 menghasilkan hasil yang sama juga. Pada lengan 1 100 gram, nilai pada lengan 2 10 gram, dan nilai pada lengan 3 5 gram. Hasil pengukurannya dengan rumus lengan 1 tambah lengan 2 tambah lengan 3 menghasilkan 115 gram. Selanjutnya stopwatch dengan data waktu berjalan dengan pengukuran ke-1, hasil pengukurannya 15,45, pengukuran kedua, hasil pengukurannya 17,52, pengukuran ketiga, hasil pengukurannya 14,12. Berdasarkan data ketidakpastian mutlak dan persentase ketidakpastian relatif, masing-masing besaran yang diukur, bagaimana ketelitian dan ketepatan pengukuran yang telah kamu lakukan, ketepatan yang kami lakukan sesuai dengan hasil pengukuran yang kami hasilkan. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah kamu lakukan, apakah terjadi perbedaan hasil selama 3 kali pengukuran? Jika terjadi perbedaan, jelaskan penyebab perbedaan tersebut. Tidak ada terjadi perbedaan hasil selama 3 kali pengukuran. Berdasarkan soal nomor 6, kesalahan apa saja yang mungkin terjadi pada saat pengukuran? 1. Kesalahan kalibrasi. 2. Kesalahan titik nol. 3. Komponen alat ukur. 4. Kesalahan penafsiran. 5. Kesalahan paralab. Jelaskan mengapa pada saat melakukan pengukuran diperlukan ketidakpastian mutlak dan persentase ketidakpastian relatif agar kita dapat mengetahui keakuratan dan benda yang diukur. Baik, itulah tadi penyampaian isi dari hasil diskusi kami oleh tim penyaji. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk mengangkat tangan. Baiklah, kepada kelompok 5 disilakan. Baik, izinkan saya untuk bertanya. Jelaskan fungsi skala nonius pada jangka sorong. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kelompok 3. Terima kasih untuk moderator. Jelaskan fungsi angka penting.
kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami sedikit waktu untuk berdiskusi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kepada kelompok 5, mohon disimak. Silakan kepada... Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jelaskan fungsi skala nonius pada jangka sorong. Skala nonius memiliki fungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Baik, bagaimana kelompok 5? Terima kasih. Bisa diterima? Jawabannya sangat memuaskan. Oke, dilanjutkan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kepada Amelia Putri Sadena, disilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan fungsi angka penting. Fungsi angka penting yaitu jumlah angka penting menunjukkan seberapa akurat dan seberapa teliti hasil pengukuran terhadap suatu besaran tertentu. Manfaatnya untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam suatu pengukuran. Baik, bagaimana kelompok 3? Apa bisa diterima? Baik, kemudian kami akan membuka sesi saran dan kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kelompok kami kritik dan saran, disilakan. Kepada Dayat, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayat dari kelompok 2. Jadi saya akan memberikan kritik dan saran kepada kalian dari teman-teman sekalian kelompok 1. Baik, pertama, menurut saya presentasi kalian itu sudah bagus. Namun untuk penyaji tadi pembawaan dalam membacakan hasil diskusinya masih terbata-bata. Jadi untuk selanjutnya tolong dipersiapkan dengan matang sebelum kalian maju. Yang kedua itu untuk moderator. Tolong moderator, kalau dalam menjawab pertanyaan tadi kalian itu membelakangi kami, jadi tolong jangan membelakangi audiens. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Hidayat, wakil kelompok 2 yang telah memberikan kelompok kami kritik dan saran. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada penampilan presentasi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita semua sekolah di Semansa, pergi ke Semansa pakai sepatu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, ditutup dengan pantun. Tadi dengan bahasa Inggris, sekarang kita ditutup dengan pantun. Dari kelompok 1 yang tadi sudah dapat disimpulkan bahwa angka penting lagi ya, angka penting dan skala nonius itu cukup harus diperhitungkan atau diperhatikan dengan baik. Oke, 1, 3, dan 5 kelompok 11 ini sudah semua. Sekarang kelompok 11 ini. Oke, silakan kelompok 2 yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Trisa yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang LKPD pengukuran dan ketidakpastian. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Hidayat Nur Hijrah sebagai moderator. Nama saya sebagai penyaji. Saya Diana Nafisa sebagai penyaji. Saya Sabina Azahra sebagai penyaji. Saya Anas Kanisa sebagai penyaji. Baik, jadi untuk teman-teman sekalian mohon diperhatikan dan disimak dari hasil diskusi kami nanti. Baik, pada Selda mohon dibacakan dari hasil diskusi tadi. Baiklah, kami telah melakukan pengukuran menggunakan mistar terhadap panjang buku. Lalu pada pengukuran yang pertama, kami mendapatkan hasil pengukuran yaitu 17,4 cm. Pada pengukuran kedua, 17,6 cm. Pada pengukuran ketiga, 17,5 cm.
dan rata-ratanya adalah 17,5 cm. Berikutnya, pada pengukuran menggunakan jangka sorong, kami mendapatkan 3 aspek utama, yaitu diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Pada pengukuran pertama, di diameter luar kami mendapatkan hasil 31,025 mm. Pada pengukuran kedua, 30,05 mm. Pada pengukuran ketiga, 32,1 mm. Dan rata-rata pada diameter luar yaitu 31,058 mm. Selanjutnya, pada diameter dalam, di pengukuran pertama kami mendapatkan hasil 27,1 mm. Pengukuran kedua 26,05 mm. Pengukuran ketiga 26,575 mm. Dan rata-rata 26,5 mm. Terakhir, pada kedalaman, kami mendapatkan hasil pada pengukuran pertama 70,4 mm, pada pengukuran kedua 69,35 mm, pada pengukuran ketiga 69,875 mm, dan rata-rata pada kedalaman sebesar 69,87 mm. Selanjutnya, berdasarkan pengukuran menggunakan micrometer screw. Aspek yang diukur adalah ketebalan koin. Hasilnya adalah 0,32, 0,28, dan 0,45. Rata-ratanya adalah 0,35. Aspek yang diukur ketebalan buku. Pengukuran pertama 0,5, pengukuran kedua 0,45, dan pengukuran ketiga 0,52. Rata-ratanya adalah 0,49. Aspek yang diukur baut. Pengukuran pertama 0,94, pengukuran kedua 0,9, dan pengukuran ketiga 0,92. Rata-ratanya adalah 0,92. Selanjutnya, data pengukuran menggunakan neraca. Pada data yang pertama, hasil pengukurannya 98 gram, yang kedua 98 gram, dan yang ketiga 98 gram. Dan rata-ratanya 98 gram. Selanjutnya, stopwatch. Pada hasil pengukuran yang pertama 12 detik, dan yang kedua 14 detik, dan yang ketiga 16 detik, dan rata-ratanya 14 detik. Baiklah, sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang tertera pada LKPD. Berdasarkan data ketidakpastian mutlak dan persentase ketidakpastian relatif, masing-masing besaran yang diukur, bagaimana ketelitian dan ketepatan pengukuran yang telah kamu lakukan. Ketepatan yang kami lakukan sama dengan hasil pengukuran yang kami hasilkan. Dan selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran yang telah kami lakukan, apakah yang terjadi perbedaan hasil selama 3 kali pengukuran? Jika terjadi jelaskan perbedaan tersebut. Tidak ada terjadi perbedaan selama 3 kali pengukuran. Yang ketujuh, berdasarkan soal nomor 6, kesalahan apa saja yang mungkin terjadi pada saat pengukuran? Yang pertama, kesalahan kalibrasi. Yang kedua, kesalahan titik nol. Yang ketiga, kesalahan komponen dan alat ukur. Keempat, kesalahan paralak. Dan yang kelima, kesalahan penafsiran. Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Kesimpulannya yaitu untuk mengukur besaran panjang kita bisa menggunakan mistar, jangka sorong, dan micrometer screw. Dan yang paling teliti adalah micrometer screw. Sedangkan untuk besaran massa kita dapat menggunakan neraca. Dan untuk besaran waktu kita bisa menggunakan stopwatch. Baik teman-teman sekalian, jadi dari hasil diskusi kami tadi, mungkin teman-teman sekalian menyimpan pertanyaan di kepala. Jadi di sini kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman sekalian untuk bertanya kepada kelompok kami. Dipersilakan untuk bertanya.
Baik, pada Syakila terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok kami, mengapa pengukuran harus memiliki satuan standar? Lanjut pada Puca, silakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, apa yang harus dilakukan apabila ketelitian alat ukur berkurang? Terima kasih. Baik, jadi di sini kami akan menutup sesi pertanyaan terlebih dahulu. Kami akan mencoba mendiskusikan dari pertanyaan tadi. Jadi tolong beri kami waktu sebentar untuk mendiskusikan dari jawaban pertanyaan tadi. Baik, jadi di sini kami akan langsung menjawab pertanyaan dari Syakila pada Vista, silakan. Pada Syakila, tadi Syakila bertanya mengapa pengukuran harus memiliki satuan standar. Pengukuran harus memiliki satuan standar agar terjadinya penyeragaman, sehingga siapapun yang melakukan pengukuran untuk benda yang sama mendapatkan nilai yang sama juga dan diakui secara universal. Contohnya, satuan standar untuk panjang adalah meter. Terima kasih. Baik, gimana Syakila? Baik, lanjut ke pertanyaan dari Ruca. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uca. Apa yang harus dilakukan apabila ketelitian alat ukur berkurang? Dengan dilakukannya pengkalibrasian atau pengukuran ketelitian yang dilakukan secara berulang-ulang, yang harus diperhatikan ialah input atau output. Baik, gimana Ruca? Baik, sesi pertanyaan kami tutup. Kami lanjut ke sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman sekalian, apa ada yang ingin kritik dan saran? Baik, pada Galang, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Galang Putra Yelendra dari kelompok 3. Saya akan memberikan kritik dan saran untuk kelompok kalian. Menurut saya, presentasi yang kalian sajikan itu lumayan bagus. Akan tetapi alangkah baiknya untuk penyaji suaranya lebih dikeraskan lagi dan lebih dijelaskan lagi supaya audiens dapat memahami apa yang kalian jelaskan. Terima kasih. Apa ada teman-teman lagi yang ingin memberikan kritik dan saran? Tidak. Baik, terima kasih kepada Galang telah memberikan kepada kami kritik dan saran. Semoga untuk selanjutnya kami lebih baik lagi ya. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami sampaikan tadi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ini nggak ditutup lagi ya sama pantun. Apa? Oke, dapat kita simpulkan dari kelompok 2 tadi apa? Kita harus memiliki satuan standar supaya pengukurannya bisa seragam. Oke, itu ya intinya yang tadi. Kemudian tinggal 2 kelompok lagi. Silakan mau kelompok 4 atau kelompok 6. Oke, kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil praktikum kami mengenai pengukuran. Baiklah, perkenalkan saya Nadia Salsabila sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Julita Putri Asmawi sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Putri Mainsari sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Syakila Tirsa sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja kita ke presentasi. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh penyaji 1, dilanjutkan hingga penyaji 3. Pada penyaji 1 disilakan. Tabel pertama, pengukuran menggunakan Hista. Aspek yang diukur panjang buku. Pengukuran pertama, 28 kali 17,2, panjang buku kedua
25,1 kali 17,7, panjang buku ketiga 25,2 kali 17,6. Tabel kedua, data pengukuran menggunakan jangka sorong. Aspek yang diukur diameter luar tutup botol. Yang pertama 3 cm. Diameter kedua 2,98 cm. Diameter ketiga 3,01 cm. Diameter dalam pertama 2,645 cm. Diameter dalam kedua 2,745 cm. Diameter dalam ketiga 2,75 cm. Kedalaman gelas ukur 1. 7,05 cm. Kedalaman kedua 6,94 cm. Kedalaman ketiga 7,005 cm. Data ketiga, data pengukuran menggunakan mikrometer scope. Aspek yang diukur yaitu ketebalan koin, ketebalan buku, dan daun. Pada ketebalan koin, pengukuran ke-1 menghasilkan 2,03, pengukuran yang kedua 2,04, pengukuran yang ketiga 2,05. Pada ketebalan buku, pengukuran yang pertama yaitu 2,82, pengukuran yang kedua 2,16, pengukuran yang ketiga 2,25. Pada baut, pengukuran pertama yaitu 6,31, pengukuran kedua yaitu 6,29, pengukuran ketiga yaitu 6,27. Tabel keempat, data pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Aspek yang diukur yaitu massa batu. Pengukuran pertama yaitu 47,6, pengukuran kedua 48,3, pengukuran ketiga 49,5. Tabel kelima, data pengukuran menggunakan stopwatch. Aspek yang diukur yaitu waktu berjalan. Pengukuran pertama 11,17, pengukuran kedua 10,92, pengukuran ketiga 10,67. Berdasarkan data ketidakpastian mutlak dan persentase ketidakpastian relatif masing-masing besaran yang diukur, bagaimana ketelitian dan ketepatan pengukuran yang telah kamu lakukan. Ketepatan yang kami lakukan sesuai dengan hasil pengukuran yang kami hasilkan. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah kamu lakukan, apakah terjadi perbedaan hasil selama 3 kali pengukuran? Jika terjadi, jelaskan. Ya, terjadi. Perbedaan hasil selama 3 kali pengukuran, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat ketelitian alat ukur. Yang ke-7, berdasarkan soal nomor 6, kesalahan apa saja yang mungkin terjadi pada saat pengukuran? Yang pertama, kesalahan kalibrasi. Yang kedua, kesalahan titik nol. Yang ketiga, kesalahan komponen alat ukur. Yang keempat, kesalahan paralak. Dan yang kelima, kesalahan penafsiran. Jelaskan mengapa pada saat melakukan pengukuran diperlukan ketidakpastian mutlak dan persentase ketidakpastian relatif, yaitu agar kita dapat mengetahui keakuratan dari benda yang kita ukur. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai penjelasan praktik yang telah dilakukan. Apakah ada pertanyaan? Baik, kepada kelompok 6 disilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, jadikan kalian mengatakan besaran yang dapat diukur dengan besar adalah besaran panjang. Jadi, besaran itu apa? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 2, silakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Sabina Azira. Di sini saya akan menanyakan, dalam memastikan tingkat ketelitian alat ukur, ada yang namanya pengkalibrasian atau kalibrasi. Bisakah kalian menjelaskan apa itu kalibrasi pada pengukuran? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kalian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh penyaji 1.
bertanya apa itu Musnul tadi bertanya, tadi kan kalian mengatakan besaran yang dapat diukur dengan mistar adalah besaran panjang. Jadi besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Dan besaran panjang adalah besaran yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh penyaji kita. Apa itu kalibrasi pada pengukuran? Kalibrasi adalah pengukuran ketelitian yang dilakukan secara berulang. Baiklah, sesi pertanyaan sudah selesai. Kami akan buka sesi kritik dan saran. Apakah ada yang memberikan kritik dan saran? Kepada kelompok 5 disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang ingin saya kritik untuk pemateri 1 dan 2, yaitu cara menyampaikannya terlalu cepat dan menurut saya itu kurang efisien. Namun untuk pemateri yang terakhir itu suaranya tegas dan lumayan untuk menyimak. Yang kedua, menurut saya pemateri itu cukup 1. Karena mengapa? Karena jika banyak pemateri itu kurang efisien untuk didengar. Yang pertama suaranya itu beda, yang kedua pembawaannya juga beda. Saran saya cukup 1 pemateri saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan kami kritik dan saran. Semoga kritik dan saran yang diberikan dapat diimplementasikan baik bagi kelompok kami dan kelompok yang lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari penyajian kelompok 4 dapat kita simpulkan apa? Kita dapat memiliki yang namanya besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sekarang kelompok yang terakhir dipersilahkan untuk menyajikannya. Orang yang salah harus dihukum. Biar adil buat semua kaum. Kami ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi dengan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengukuran. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Cahya. Perkenalkan, nama saya Nadila. Perkenalkan, nama saya Rusnul. Perkenalkan, nama saya Farha. Perkenalkan, nama saya Punca. Baiklah, langsung saja kepada Nadila untuk menyampaikan hasil dari kerja kami. Tabel 1. Pengukuran menggunakan mistar. Pada aspek pengukuran menggunakan panjang buku, pengukuran ke-1, 2, dan 3, kami mendapatkan hasil yang sama. Panjang 25 cm, lebar 17,6 cm, dan total hasil pengukuran 440 cm. Kemudian tabel kedua. Data pengukuran menggunakan jangka sorong. Aspek yang diukur adalah diameter luar. Pada pengukuran 1, 2, dan 3, kami mendapatkan hasil yang sama. Nilai skala utama itu 27, 2,7. Nilai skala non-news 0,02 dan total hasil pengukuran 2,72. Aspek yang diukur diameter dalam. Pada pengukuran 1, 2, dan 3, kami mendapatkan hasil yang sama dengan nilai skala utama 1,9, nilai skala non-news 0,03 dan total hasil pengukuran 1,93. Kemudian aspek yang diukur adalah kedalaman. Pengukuran pertama, pengukuran 1, 2, dan 3, kami mendapatkan hasil yang sama dengan nilai skala utama 6,7, nilai skala non-news 0,02 dan total hasil pengukuran 6,72. Kemudian tabel 3. Data pengukuran menggunakan mikrometer scope. Aspek yang diukur adalah pada ketebalan koin, pada ketebalan buku, dan pada baut.
Pada ketebalan koin, pengukuran 1, 2, dan 3, kami mendapatkan nilai yang sama, yaitu nilai skala utama 1, nilai skala nonius 0,41, dan total hasil pengukuran 1,41. Pada ketebalan buku, pengukuran 1, 2, dan 3, kami juga mendapatkan hasil yang sama, dengan nilai skala utama 2, nilai skala nonius 0,13, dan total hasil pengukuran 2,13. Pada baut, kami juga mendapatkan hasil yang sama dengan nilai skala utama 4, nilai skala nonius 0,37, dan hasil pengukuran 4,37. Selanjutnya, tabel 4, data pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Aspek yang diukur yaitu massa batu. Pengukuran ke-1, 2, dan 3 mempunyai hasil pengukuran yang sama. Nilai pada lengan 1, 50 gram, nilai pada lengan 2, 20 gram, nilai pada lengan 3, 5 gram, dan hasil pengukurannya yaitu 75 gram. Selanjutnya ada tabel 5, data pengukuran menggunakan stopwatch. Aspek yang diukur yaitu waktu berjalan. Pengukuran ke-1, 2, dan 3 mempunyai hasil yang berbeda. Pengukuran ke-1 mempunyai hasil pengukuran 12,34 second. Pengukuran kedua mempunyai hasil pengukuran dengan 12,62 second, dan pengukuran yang ketiga yaitu 11,24 second. Baiklah, itulah hasil yang kami dapatkan dari mengerjakan LKPD kemarin. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Baiklah, pada kelompok 2, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Coba pada mikrometerscope itu ada skala utama dan nonius. Coba kalian jelaskan apa itu skala utama dan skala nonius. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah bertanya. Selanjutnya, ada yang masih ingin bertanya? Ya, kepada kelompok 4, silakan. Baiklah, terima kasih. Mengapa saat menggunakan stopwatch pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga menghasilkan hasil yang berbeda, sedangkan pada percobaan 1, 2, dan 3 pada jangka sorong, mikrometer, dan naraca menghasilkan hasil yang sama? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kami akan mendiskusikan pertanyaan kalian terlebih dahulu. Mohon diberikan waktu untuk kami menjawabnya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Farha. Pada Farha, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dayat. Pada mikrometerscope terdapat skala utama dan skala nonius. Jelaskan perbedaannya. Skala utama terletak pada sleeve dan skala nonius terletak pada thimble. Sedangkan skala nonius memiliki ketelitian yang lebih kecil daripada skala utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan skala utama dan skala nonius adalah pada letak dan ketelitiannya. Dayat, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Purcha. Pada Purcha, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Julita dari kelompok 4.
Saya ulangi pertanyaannya, yaitu mengapa saat menggunakan stopwatch pada percobaan 1, 2, dan 3 menghasilkan hasil yang berbeda, sedangkan pada percobaan 1 dan 3 pada jangka sorong, mikrometer, dan neraca menghasilkan hasil yang sama? Karena pengukuran pada stopwatch menggunakan langkah kaki yang berbeda di setiap percobaan, sedangkan pada jangka sorong, mikrometer, dan neraca menggunakan benda yang tetap. Meskipun diukur dari percobaan 1 dan 3, hasilnya bakal tetap sama. Pada kelompok 4 apa bisa diterima? Baik, terima kasih. Sebelum menutup presentasi kami pada hari ini, kami membuka sesi kritik dan saran. Silakan pada kelompok ingin memberi saran. Pada kelompok 1, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kami untuk memberikan kritik dan saran. Perkenalkan, nama saya Alfia Rofifa dari kelompok 1. Menurut kami, presentasi kalian sudah bagus, tetapi alangkah baiknya jika sudah menyajikan hasil presentasi, pandangannya jangan terlalu terpaku pada LKPD, tetapi juga harus memandang audiens. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Mungkin di lain hari kami akan memperbaiki apa kesalahan kami tadi. Baiklah, burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya. Jadi dari kelompok terakhir kita ada yang menjelaskan tentang skala untuk jangka sorong dan mikrometer stroke, yaitu skala utama dan skala nonius atau skala putar. Kita sudah selesai untuk presentasinya. Boleh kita regangkan sedikit. Ya, sudah cukup? Oke, kita sekarang untuk evaluasi kita pakai yang namanya quiz. Coba buka. Karena kalian hari ini kita perbolehkan membawa HP. Bukalah untuk aplikasi quiznya. Oke, sudah masuk semua? Ya? Silakan. Sudah dapat? Bentar, Bu. Kalau sudah, sekarang ibu mulai. Bentar, Bu. Ayo, silakan. Sudah? Bisa? Yuk, boleh kerja sama sesama temannya. Kelompok tadi ya.
Sini Kak. Selesai? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Bacakan soalnya. Ayo. Go. Gimana? Yuk. Sudah ada hampir selesai? Selesai semuanya? Berapa lagi? 4 Bu.
sudah selesai. Ini Ibu ada penilaian diri untuk kalian. Tolong kalian isi. Semuanya diisi. Jangan lupa nama ya. Siap, Bu. Ada yang sudah? Kalau sudah, bukan. Jangan lupa nama ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Yuk, kelompok 5.
ketidakpastian dan